Nikita Mirzani karena dia seorang artis. Iya. Kalau dia minuman, Nikita Mirasantika. Benar. Kan Niki makasih ya udah datang ke sini Iya, ya. thank you, Ki. Karena jujur Li, ini banyak banget request yang minta Nikita Mirzani ke kompleks Ki. Ini dia. Tuh. Tuh. Wah, ribet banget. Ribet banget ngeditnya. Tuh. Oh, iya. Gila banyak ribet banget loh ngeditnya. undang Niki. Setelah kita mengundang Diki Divi kemarin. Iya. Tapi kita juga jangan bahas Diki Divi dulu ya. Iya. Aku masih agak Yang ada nanti satu segmen cuma Diki doang nih. Iya. Aku justru pengen ngebahas ini yang kayaknya belum pernah dibahas sama orang-orang nih. Ya, apa tuh? Adalah buku yang pernah Kak Niki launching tahun 2019. Oh, The Naked Nikita. The Naked Nikita Mirzani. Iya. Kak Niki pernah sempet bikin buku itu. Bikin. Dan aku observasi, aku cari tahu gitu. Ternyata di buku itu tuh memang isinya kontroversinya soal Nikita. Iya. Dan buku itu, ini buat teman-teman yang belum tahu ya, pembuatannya selama setahun. Setahun. Karena itu bercerita tentang diri sendiri kan. Ya. Kenapa selama itu? Lama karena harus mengingat kejadian-kejadian yang sudah kulupakan. Gitu. Kejadian-kejadian tragis itu. Iya. Waktu dijanjikan kerja di kafe padahal enggak. Iya. Padahal Kerja di kafe. iya, padahal di LC. Siapa? Enggak, ini kejadian orang-orang di desa. Ngomong-ngomong LC kan bukannya kamu follow-followan sama yang suka penggemar LC. Aku mah jangan kaget tahu ini. Orang kamu sendiri yang bilang, kakak tahu nggak? Aku kemarin perpanjang paspor apa bikin paspor gitu. Masa dia bantu? Ajudan dia, Aspri. Ya kan Aspri sama ajudan beda. Aspri itu asisten pribadi. Asisten pribadi, itu kan halusnya. Kalau Iya. kasarnya babu. Astagfirullah, robbal baroya. Iya, kan kalau bahasa kasarnya itu kan bahasa halusnya. Iya. Ya karena kan dia yang apa? Nyap-nyapin segala kebutuhan ya kan. Iya, betul. Kalau di rumah namanya teteh. Iya. Takut banget ya. Biasanya orang di sini takut sama yang saya omongin, karena saya takut sama yang dia omongin. Tapi di Naked kita belum ada cerita itu ya. Belum. Nanti ada yang kedua. Bikin part 2 dong. Ya, bikin. Kisah ini soalnya kalau pas aku baca itu kenapa Kak Niki juga lama bikin itu selama setahun karena nunggu cerita yang tragis. Sampai closingnya tentang yang online. Terakhir itu. Oh, Kak Niki bongkar di situ. Iya, nggak dibongkar semua. Oh, berarti ada yang masih belum terbongkar. Oh, enggak. Ya kan juga ada takut-takutnya dong, Ki. Nggak semuanya. Iya. Kak Niki nggak tahu apa sih di dalam apa spesialnya Nikita? Spesialnya kan orang kan nggak tahu perjalanan hidup Nikita Mirzani kan. Taunya kan, oh Nikita Mirzani kontroversial, Nikita Mirzani bikin masalah kayak gitu-gitu kan. Kawin cerai gitu. Sekarang mendingan milih kawin cerai deh dibanding kawin langgeng sampai 5 tahun totonya digebuki di Smackdown ya kan. Ngapain ya kan? Betul. Iya. Tapi sekarang kayaknya kawin cerai udah lumrah. Iya. Kalau dulu kan kayaknya kalau ngeliat artis kawin cerai, wah pasti gini-gini, gitu-gitu kan. Iya. Jadi perempuan-perempuan zaman sekarang menutupi itu, apalagi perempuan-perempuan zaman sekarang jadi takut bercerai karena ya itu takut diomongin. Takut dijudge jadi negatif. Takut dijudge. Iya. Padahal kan dia menahan kesakitan selama 5 tahun. Buktinya kasus yang sekarang ini yang KDRT Cut Intan. Cut Intan itu 5 tahun dia bertahan loh KDRT. Bener ya kan? Allah. Bener. Ya mendingan sekarang kawin cerai aja daripada digebukin. Bukan, maksudnya mendingan sekarang kita pilih laki-laki yang tepat gitu. Sulit. Aduh ya Allah. Sulit. Iya bener. Itu Kiki mah menang aja itu lotrenya itu. Iya. Sulit cari laki-laki yang tepat itu. Iya benar sih, susah ya. Tapi kalau kita memang sudah ada di pernikahan yang salah ya mendingan mau nggak mau daripada kita kesiksa. Cerai aja betul. Yang pacaran aja digebukin ada kan? Ada. Iya kan? Ada. Siapa sih? Misi Mbak Kiki, mohon maaf. Saya nggak punya utang, Pak. Jangan lagi. Ya. Katanya ada Mbak Nikita Mirzani ya? Iya betul. Aduh, mau minta tolong ya? Di rumah banyak banget yang datang tiap hari ngasih surat minta tolong. Gitu ya? Kalau nggak tojol gitu ya. Kalau Jol enggak. Nikita? Oke. Iya. Ini mau Wak? Namanya Moa. Oh, mau anak dia Ricis. Tua banget itu. Yang itu Moana. Yang ini mau apa lu? Apa
lu. Iya, kenapa? Iya, Nikita Mirzani Iya. ya. Itu kalau di Sumatera. Kalau di India, Nikita Mirzani. Iya. Iya. Saya bawain paket buat Mbak Nikita. Iya. Iya. Paket apa? Paket C. Oh, sekolah itu jatahnya. Iya, buat nyekolahin mulutnya. Kan nggak bohong, ini cuma paket pisang. Pisang satu sisir. Iya, ini pisangnya. Ya. Masih ada sisirnya. Ini sisirnya. Pisang satu sisir. Buat kan kita. Ya, Untuk apa? Enggak, ini saya jauh loh ngambilnya. Saya dari Sukabumi. Iya, desanya Sukatani. Kalau aku suka kamu. Kali kita kalau ngomong kan bisa ya. Saya dok sama bapak namanya. Itu aja paketnya. Ngapa begitu beratnya? Mulus banget. Oh iya. Maksud saya Gibran mulus banget karir politiknya. Ya udah saya permisi dulu ya, Bu, ya. Masih banyak kerjaan. Gitu dong. Iya, gitu loh. Nah ini mah nggak minta-minta. Kan? Iya, benar. Bakal balik lagi. Nah ini pisang sisirnya mau dibuang aja nggak? Tapi ya siapa sih yang nggak pengen datang sini kalau ada Nikita Mirzani ya kan? Nah kan Niki tadi berarti The Naked Nikita itu salah satu terobosan seorang Nikita jujur sama hidup di dalam karir. Iya, tentang kebanyakan sih tentang masalah percintaan sih. Karena nggak tahu kenapa masalah percintaan gue tuh kayaknya kok gagal terus ya gitu. Kenapa itu padahal? Padahal lakinya kan beda-beda semua kan. Tapi Iya. kok kebanyakan masalahnya tuh sama gitu. Kalau nggak doyan perempuan, tukang pukul gitu. Pemorotan. Pemorotan gitu. Kalau gue sih Ki jujur aja, kalau sama cowok tuh memang selalunya kayak ya suka beliin ini, suka beliin itu gitu kan. Emang udah apa ya? Kayak udah kebiasaan gitu kan. Dan bentuk love language kan kita mungkin memang iya, itu. memang begitu. Kayak gue tuh suka ngedandanin cowok tuh yang keren, kalau jalan tuh jadinya keren gitu kan. Ini kayak yang terakhir ini kan gue dandanin jadi keren gitu. Iya, pas udah keren? Pas udah keren, gue digebuk. udah digebuk mainnya main aneh-aneh terus lagi. Aduh. Jangan macam-macam dah kalau Nikita Mirzani, iya beneran. Sebetulnya gue nggak mau ngomong itu, tapi kan dianya gitu yang mulai gitu. Nah ini pertanyaan yang menarik. Akhirnya orang pada kayak, jadinya pada ini kan sampai ada yang nyinyir kayak, berarti Nikita milih Pak Prabowo gara-gara pacaran ajudannya. Atau pacaran ajudan dulu baru pilih Pak Prabowo? Kalau pilih Bapak Prabowo memang udah dari 3 tahun lalu sebelum kenal sama si Muncung ini. Awalnya kan masa support banget nih mereka Iya, jadi kalau gitu. sama Pak Prabowo itu dari 3 tahun yang lalu memang udah jatuh cinta sama dia. Ternyata dibalik kegarangannya dia itu ada sisi lembutnya yang orang banyak yang nggak tahu. Setuju. Dan memang dia kayaknya harusnya udah pantas sih untuk menjadi presiden tahun ini. Gitu. Atau jangan awalnya ngincernya Pak Prabowo, dapetnya ajudannya gitu. Nggak pernah. Ajudannya, Asprinya kan nggak pernah kelihatan sebelumnya. Iya. Kan? Soalnya kalau aku emang ngincernya Pak Prabowo waktu itu. Iya. Ya, jadi Ibu Menhan kan lumayan ya. Asprinya kan baru kelihatan kan baru ya pas Pak Prabowo kampanye tahun ini. Oh, iya, Sebelumnya kan iya. beberapa kali nyalonin kan nggak pernah ketahuan Betul. gitu. Dan memang kan aspirasinya kebanyakan kan gila-gila main sosmed kan. Jadi ya wajar aja. Iya kan Pencapaiannya untuk terkenal ya. Padahal kan sebagai seorang aspri seharusnya kan ngurusin atasannya bukan ngurusin sosial medianya. Iya, mungkin salah satu juga mau mensukseskan mengenalkan Pak Prabowo. Mana ada buktinya tiba-tiba. Udah lulus. Lo tau? Nah, kan buktinya setelah sama gue, Iya. followersnya naik hampir 1 juta. Sekarang udah turun kan? Iya, betul. Turun banyak. Terus tiba-tiba sekarang rekaman menjadi penyanyi. Oh iya, karena suka nyanyi kalau di acara-acara. Iya. Kan mungkin Kaniki masa punya lagu, masa beliau nggak punya lagu. Iya. Tapi kan itu asprinya. Tapi kalau dibedain sama zamannya Bapak Jokowi, asprinya tuh pada kayaknya kerja keras gitu ya, boro-boro main sosmed gitu kan ya, semua pada di private. Kayak cuma yang ini doang yang dibuka-bukain. Iya, karena udah banyak fansnya kan, karena kenal kan sama Kaniki, jadi pada tahu gitu loh. Iya, bisa lah ya. Iya, sama kan kayak kasusnya Teh Ayu. Betul. Kan juga gitu kan, sama followers udah banyak,
Iya, Hah? nggak jadi kawin. Aneh-aneh. Iya. Iya. Kalau bisa kan jangan aneh-aneh, ente-ente aja lah. Ya tapi kenapa ya? Kasian ya. Kadang-kadang tuh mikir udah sebagai perempuan tuh kayak gila ya, nggak ngapa-ngapain. Kayak Ayu kan nggak ngapa-ngapain, lempeng aja Ya Allah, hidupnya kan. lempeng banget, benar. Iya, kerja pulang diajak nongkrong aja sulit loh Ayu Iya, tuh. betul, sangat family woman lah Iya, namanya. tapi tiba-tiba dapet lakinya begitu gitu. Tapi ini aku lihat kan Niki sama Ayu banyak kesamaan ya kan, maksudnya. Apanya tuh? Iya, sama-sama gagal mulu. Iya. Terus sekarang jarang nongkrong. Iya. Kan Niki juga jarang nongkrong. Jarang-jarang. Kenapa sih? Nggak tahu udah bosan aja gitu kalau nongkrong cuman nggak ada faedahnya gitu. Sekarang tuh Iya, pengennya kalau keluar ya menghasilkan sesuatu gitu. Kan kok alasan kan apa namanya arisan sosialita. Oh enggak lah. Apa? Temanya tasnya Hermes. Nah, Alah, tas HRW juga banyak yang minjem doang. astaga. OMG, ganteng banget. Foto. Mau dong fotonya kirim ke gue. Kok bisa seklir itu padahal dari jarak segini loh? Iya dong, ini pakai Vivo V40 dengan Zeiss Multifocal Portrait. Foto tetap jelas, berbagai jarak, dekat, jauh, nggak masalah. Hujan, awas HP lo ntar rusak foto-foto mulu. Aduh, apaan deh? Vivo V40 juga udah tersertifikasi IP68 dan IP69, water dan hujan kayak gini. No worry. Udah yuk, lanjut. Vivo V40 Zeiss Portrait So Pro. Astagfirullahaladzim. Siapa sih itu, Kak Niki? Sosialita, cuman mamer-mamerin tas, rumah kagak punya, masih ngontrak. Oh, ada yang begitu ternyata Kak Niki ya. Mau gua kasih tahu siapa? Oh, bisa nggak ngomongnya ke sana aja dong. Jadi ntar pas di crop di TikTok saya nggak ada gitu, jadi Kak Niki doang. Ya nggak perlu lah kayak gitu-gitu. Ya tapi ternyata ada ya kayak gitu ya. Banyak. Saya kadang suka minder, suka insecure gitu Iya. kayak ya kayaknya mas saya nggak cocok bergabung sama yang itu Sama, gitu. Niki juga nggak cocok kayaknya bergabung sama mereka. Wah Kak Niki, orang Kak Niki merasa nggak cocok. Nggak cocok. Karena kebanyakan fake-nya dibanding realnya gitu. Kayak ngomongin orang, nanti orangnya ada, seolah-olah kayak kita nggak pernah ngomongin dia gitu kan. Kayaknya males banget kan. Jadi kayak misalnya nih ada 6 orang, pas gian satu nggak ada diomongin. Iya. Pas satu datang yang ini nggak ada, dia ngomongin. kayak gitu-gitu. Mendingan ngurus bisnis aja lah, mau ngurus anak. Berarti gak ada beda sama ibu-ibu digang ya? Itu emak saya gitu soalnya. Iya soalnya kan yang aku lihat sekarang Kak Niki lebih seringnya sama Kak Zack ya. Zack, Iya. Zack. Dulu kan juga sempet gak sama gitu-gitu. Iya. Karena kan gosip kalau orang netizen bilang, ya Niki dijauhin lah, dia soalnya mulutnya kayak gitu, suka nyakitin orang. Gak apa-apa, gitu. jauhin aja. Nggak, orang-orang juga nggak ngasih duit gue nyari duit sendiri. Iya sih. Iya, jauhin aja. Lebih bagus nggak punya teman malah gue tuh. Jadi temannya cuman yang sekarang tuh gue berteman paling cuman yang deket itu 7 orang. Yang bener emang yang dekat terus gitu Iya, ya. yang deket selalu ada. Jadi nggak, maksudnya emang keputusan Kak Niki kita emang nggak mau Gak mau. Sekarang malah lebih mengurangi gitu karena apa ya? Temen tuh Karena kecewa Kak Niki. banyak sedikitnya mempengaruhi loh ternyata. Oh iya pasti. Iya, pasti. dulu kan 5 tahun lalu tuh hidup kayaknya bermasalah terus ya kan. Laporan polisi, masuk penjara, terus punya uang tapi nggak tahu larinya kemana. Tapi sekarang 2 tahun ini udah mulai tertata. Sekarang udah punya lagi bangun Itu apa? Miami kan, Iya, restoran. benar. Terus ada Bagus villa banget lagi. juga baru beli. Terus apa lagi ya? Lagi bikin produk gitu. Jadi udah terarah, udah enak gitu. Ternyata emang pertemanan tuh pengaruh sih, ngaruh banget. Maksudnya kan kayak kalau kayak aku ngeliatnya, ih kayaknya seru kali ya punya teman-teman saling sosialita, kayaknya nggak ada pinjam-pinjaman duit gitu. Kalau makan juga berebutan bayar, nggak ada yang kita yang bayar gitu. Iya kan? Saya kan selama sama mereka semua saya yang bayar ini. Nggak ada yang saya aja nggak ada gitu. Kalau sosialita tuh taruh kartu, nah waitersnya pilih. Saya kira enak gitu pertemanan kayak gitu. Ternyata mending saya berteman sama mereka aja ya. Aku nggak pernah gabung ke sosialita itu nggak pernah sama sekali. Yang kalau arisan ratusan juta gitu kan Niki. Nggak tertarik sama sekali Ki. Lebih tenang hidup kayak gini Lebih sekarang. tenang hidup kayak begini, enak. Semuanya tuh udah termanage dengan bagus gitu. Ya emang sih kelihatan jadi, maksudnya ya huru hara cuman kalau lagi menyuarakan sesuatu. Ya, yang harus dibantu gitu kan. Kayak ini kayaknya nggak bener nih, harus dilurusin gitu. Kalau dulu kan Kak Niki biasanya dia selalu jadi garda terdepan teman-temannya tuh. Iya, kalau dulu tuh ada beberapa orang yang pansos gitu. Mungkin dia butuh validasi biar diakui, minta followersnya naik. Ya mereka kan sudah dapat, jadi ya udah dapat ya aku tinggal gitu. Oh, enggak, kadang-kadang kayak misalnya nih, kayak aku berteman sama Kak Niki, misalnya sama Diki Divi, aku berantem sama Diki, ntar Kak Niki belain Iya, aku, jadi karena- ikut berantem juga, padahal
Nggak ada Karena urusan. disuruh. Gua tahu banget lu mancingnya lu. Gua tahu banget dari tadi Kiki mau ngomong kemana nih. Gua tahu. Oh itu disuruh. Iya, kadang-kadang tuh dia misalkan ya ini kita ngomong yang dulu ya. Dia misalkan lagi dia aja lah ya. Misalkan dia lagi kesel sama orang gitu. Iya. Nanti dia bilang, lu nanti bantuin gua ya, hajar dia ya kalau dia nggak mau minta maaf segala macam. Bikin di story gitu. Dulu nurut-nurut aja karena mungkin karena dulu itu terlalu menutup hidup gitu kan. Iya, Jadi nggak mau berteman dengan orang lain jadi fokusnya ke situ Iya, aja. pokoknya gitu. hidup dan mati gue sama bestie gue ini. Iya, gitu. iya. Terus tiba-tiba ya itu makanya sebetulnya waktu di penjara di Serang itu sebetulnya adalah apa ya? Titik balik. Titik balik di mana Nick itu jadi bisa flashback tentang semuanya. Oh. Gitu. Justru Iya. di situ Di situ ngerasa ya berterima kasih juga sebetulnya. Iya, iya, Jadi iya. bisa apa mikir lagi kayak ke belakang. Gue kok kemarin begitu amat ya, kok gue bisa senurut ini ya, kok gue diginiin ya, kok gue bantu dia, kok gue yang kesial ya, kayak gitu. Jadi ikut-ikutan keseret. Jadi Iya, jadi lu 2 bulan itu lumayan bikin mikir keras sih. Sampai akhirnya keluar, mulai ya udah kayaknya harus membangun kehidupan yang baru Iya, nih, iya, gitu. itu punten waktu pas akhirnya lepas dari pertemanan itu karena dari di penjara, terus Penjara? akhirnya Penjara. kan pacaran Sama? yang Aspri. Oh itu lu jauh setelah itu. jauh setelah itu. Setelah itu setahun setelah itu. Iya, kirain dia adalah orang yang juga bisa melindungi. Kagak, borok. Sabar, tahan. Borok, melindungi dari nih saksinya nih. Sabar. Ya, sabar, tahan. Julia tuh kayak apa tuh tanya dia. Iya kan, bisa Untung dia kirain. sempat ada. Ya kan kirain gitu, ternyata salah lagi. Iya, makanya gue gitu. juga kadang-kadang suka gedek sama netizen. Berubahnya gara-gara laki. Nggak ada, boro-boro. Gue berubah itu jauh sebelumnya kan gue udah bilang. Gue itu berubah itu setelah gue keluar dari si Serang itu. Iya, iya, iya. itu Gitu. yang- bukan karena itu mah karena seiring berjalannya waktu Ya aja karena ya. sering berjalannya waktu, terus dia juga kan aspri gitu ya. Jadi Iya. kelihatannya kan kayak tegas apa gitu kan. Jangan begitu, kan dulu Makanya ya cinta. jangan tertipu dengan cover deh yang so tegak kayak gitu-gitu kan. Karena udah gak ada komunikasi kayak say sorry atau bagaimana, ya udahlah kita. Kalau dia sih terakhir abis lebaran ya yang kita ke Bali. Dia sih ada WhatsApp, aku rindu gitu-gitu. Tapi sudah Oh, aku rindu. Ya mau cari di mana Ki? Mau cari di mana? Dari A sampai Z gue yang ngurusin. Iya, bener. Isi kopernya dari yang berantakan jadi rapi, jadi bersih. Iya, dari atas sampai bawah. Dari atas semua sampai rapi. bawah, Iya. rapi. Depan, belakang, luar, dalam semuanya. Semuanya, mukanya gue rawat. Tadinya kan banyak jerawat-jerawat kan, bopeng-bopeng kan. Nggak usah sedetail itu. Iya. Kita juga lihat video waktu ke dokter Anu, dokter kan? iya. Iya. Iya, maksudnya kalau Kaniki Cinta tuh pol-polan gitu. Pol-polan, iya, harus lah namanya. Kalau Niki mah kalau sayang sama orang ya sayang, bukan Iya, sayang-sayangan. setengah-setengah. Iya. Tapi ada pelajaran nggak yang Kaniki ambil kayak, wah ternyata gue kalau misalnya nanti next ke depan berhubungan lagi, gue nggak boleh terlalu 100% karena siapa tahu dia akan ke depan nyakitin gue juga. Jadi itu atau tetap akan dengan pola yang sama gitu. Susah ya Ki ya, kalau Niki itu kan orangnya kalau sudah sayang ya sayang gitu. Walaupun dalam hati kayak kayaknya gue nggak harus terlalu jor-joran gitu. Tapi Iya. itu kayak keluar dari Natural ya. natural aja gitu dengan sendirinya. Iya, Julia dia kalau sama laki jor-joran banget ya. Ada yang mau dipiara di sini. Tapi kalau kayak begini kulitnya keringat kelihatannya lengket gitu dari jauh kayak belum mandi gitu ya. Kalian pasti penasaran dong siapa yang Kaniki maksud, ini dia orangnya. Ada di dalam foto di sini. Ditolak semua kelihatan dari luar lengket. Ih, lo bapak udah keringetan ya. Ntar ya. Dan ini kan kehidupan Kaniki tuh emang maksudnya apa ya, gejolaknya tuh ya up and down-nya tuh bukan yang kayak orang-orang secara grafik tuh gini, terus gini, gitu loh. Iya, tapi Ki, misalnya Niki tuh masih bersyukurnya karena apa? Walaupun percintaan Niki tuh selalu gagal, tapi itu rezeki tuh selalu bagus. Iya, karena Jadi nggak ada masalah sebetulnya. betul. Dan punya dianugerah anak-anak yang lucu-lucu juga Iya. sesuatu rezeki ya. Iya, Kaniki. iya. Menghiburan bahkan si ganteng tuh. Ya, Aska. Ya Allah, si Aska itu nurutnya, Masya Allah, sholat segala macam. Anak-anakku semua sebetulnya nurut-nurut sih.
Ada satu yang belum ya. Yang mana? Anak aku kan cuma 2. Ya udah oke. Berarti ini berarti gampang ya. Kalau kita nurut dianggap anak nih. Terus aku sampai ikutin perjalanan Kak Diki itu yang dulu, ibarat aku masih nonton di TV, Kak Diki sempat pakai hijab, Ya. kemudian juga enggak. Ya. Nah itu tuh keputusan-keputusan besar itu tuh. Waktu pakai hijab itu itu lagi mengandung. Sebelum mengandung. Oke. Tunggu. Lupa nih, udah kejadian lama nih. Ini sama mantan suami yang sebelumnya itu ya. Yang keberapa tuh? Aku kan nikah cuma 3 kali. 3. Cuma 3 kali. Cuma 3 kali, yang Iya. tercatat di negara ya cuma 1. Berarti aku cuma sekali menikah. Oh iya yang Iya, pertama ya. Iya, yang pertama itu kan ada di catatan negara gitu. Yang kedua aku pernah ada catatan negara, tapi aku gagalkan nikah. Jadi bisa gitu ya? bisa diurus itu. Jadi nggak mau ada pernikahan sama dia gitu. Yang ketiga kan siri. Iya. Ya. Nah, itu kenapa bisa pakai hijab karena waktu itu kan menikah sama dia. Terus waktu itu lagi sering-seringnya live PA sama Devina, ada DJ. Lagi apa? Yang live PA nyanyi di klub gitu. Oh. Iya kan? Terus habis itu pas pulang ke rumahnya tiba-tiba nemuin dia itu baru selesai kalau make love itu kan pakai cinta ya. Iya. Ya kalau make love itu kan pasangan, Benar, kekasih. iya. Ya Saling kan? mencintai. Saling mencintai. Tidak ada transaksi duit ya di Iya, situ ya. kalau ada transaksi ya berarti emang Pasti bener. Iya. Jadi sedang melihat itu kejadian itu tapi sudah selesai gitu. Lagi tidur. Itu kan jadi namanya feeling seorang istri ya kan kayaknya tuh kalau feeling seorang istri tuh nggak bener deh. Iya, benar, Pasti benar. 99% tuh akurat. Ya kan? Tiba-tiba kok badan greges gitu kan, terus nelfon, sayang aku kayaknya flightnya nggak jadi first flight. Biasanya kalau live PA itu kan memang aku first flight, nggak mau yang siang atau sore, nggak mau, pokoknya kalau ada yang flightnya jam 6 ya jam 6, jam 5 ya jam 5 gitu kan. Terus aku bilang sama mantan suami kan, sayang kayaknya badan aku nggak enak gitu, yaudah kamu pulangin nanti aja yang next flight gitu kan katanya. Oh ya sudah, tapi abis selesai nyanyi, terus ngomong sama Devina, kayaknya pulang aja deh biar sakit di rumah. Iya. Yaudah, akhirnya yang first flight itu tetap diambil. Pulanglah ke rumahnya dia, gitu kan. Oke. Pulang ke rumah dia, pembantu tuh udah pada shock gitu kan. Nah, ibu pulang gitu kan. Terus habis itu pada diem aja kan, gue juga jadi kenapa gitu kan. Ya kan namanya istri kan yang naik ke atas, iyalah, naik aja kan. Cuman salah satu pembantu ada kan tapi bencong namanya Rose gitu kan. Jangan naik dulu katanya gitu kan. Bikinin kopi dulu, pijitin katanya. Oh, enggak mau istirahat gitu kan. Pas dibuka itu kan dia kan tuh suka gelap tapi suka pakai lampu kayak Iya, lampu disco. remang-remang. Suka lampu disco yang di iya, langit-langit gitu kan. Pas buka pintu tuh kok kunci. Enggak, langsung kebuka jegrek gitu kan. Tapi di depan tuh ada heels murah gitu. Kayaknya gue nggak pernah pakai heels murah deh. Gitu kan. Semiskin-miskinnya gue nggak mungkin gue pakai heels kayak begini. Heels mangga gitu besar kan. nih Iya. ya kan. Iya. Kok ada 4 sepatu gitu kan. Tuh udah gemeter tuh Ki sebetulnya. Aduh, ya Allah, udah iya antara lagi. pengen masuk atau enggak. Jadi sebetulnya sebelum menikah sama dia, ya Kak Luna Maya tuh sempat telepon. Oke. Sempat telepon lama. Waktu itu aku masih tinggal di Kemang Village. Ingat banget aku tuh, dia bilang gini, Nik, kamu pacaran sama ini? Iya Kak gitu. Kamu pikir-pikir lagi deh. Makanya aku juga sempet shock kan. Kok tiba-tiba lu namanya telepon gitu kan. Dia kan gini nih gitu Udah kan. kasih tahu padahal tuh. Udah. Sama teman-teman beberapa juga udah. Emang iya batu kalau Ya lagi kan? jatuh cinta Sama ya. Kak Titi Rajo juga udah Iya, gitu. Tapi ya kayaknya tuh dia ngedeketinnya tuh deket banget Iya, gitu iya, kan. iya. Terus sama-sama hobi main motor gede gitu Dan kan. biasanya kita jatuh cinta pada harapan kan Niki. Iya. Kita berharap dia berubah pas sama kita Betul kan. itu, karena kan secara usia juga udah tua banget. Waktu sama aku aja dia udah 42 tahun. Iya. Gitu kan, aku pikir ya masa sih orang nggak bisa Masih, berubah? iya. Ya kan, masa kita nggak bisa kasih kesempatan gitu kan. Ya udah, dia sih sebetulnya kalau lagi sama aku nih orangnya tuh baik aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi kalau nggak ada aku nih dia mulai ke teman-temannya dan dia balik lagi kayak melakukan yang oke. sebelumnya gitu kan. Udah masuk ke Pas kejadian kamar, itu, biasanya kan nyalain lampu, cetik, Iya. itu tuh nggak berani, tiba-tiba langsung ke toilet. kan Nikinya? Iya, pas ke toilet, kok ada BH, kok ada celana dalam, kok ada putung ganja, gitu kan. Gitu di bathtub itu kan. Iya. Itu udah gemeter, jantung tuh kayak sakit banget, dada tuh kayak sakit banget. Punten berarti pas ke kawan ini ngelewatin Jadi kasur.
ini kan lorong ke kamar nih. Iya. Ini kasur nih. Nah, ke sini nih ke Nah, toilet. rumah orang kaya nih ya. Ini ke toilet ya kan. Oke. Nah, buka tuh pintu, tuh bathtub, ini Iya, shower, ini wardrobe. Pas nyalain lampu tuh langsung anjir kok gini gitu kan. Aduh, oh potong gaji, rokok segala macem gitu kan. Ngeliat BH, kok ini bukan BH gue gitu kan. Mau ke dalam lagi ke kamar, mau nyalain lampu tapi gimana Karena sih? shaking? ada momen shock biasa kalau Iya, perempuan shaking tuh. banget, tapi nggak bisa keluar air mata, Ki. Iya. Gitu. Ya udah memberanikan diri aja, nyalahin lampu yang kayak gini, cetek gitu. Yang satu lagi ke sana, yang satu lagi pelukan gitu. Hah? Jadi Pelukan ada sama? 3, Allah, ceweknya 2, dianya sendiri. Wadaw. Itu yang bikin aku jadi berhijab karena setiap malam dihantui mimpinya itu terus. Ya itu pasti jadi trauma banget itu kan. Mimpinya itu terus. Itu terus sampai akhirnya aku telepon Ustadz Maulana kan. Iya. Aku bilang, Pak Ustadz, kok aku gini ya? Datang deh ke apartemen gitu kan. Aku kalau berhijab apa mungkin aku bisa Lebih tenang. terus nggak mimpi-mimpi itu terus gitu kan. Ya akhirnya coba berhijab. Ya biasalah netizen berhijab tapi nggak pakai kaos kaki, udah mulai kayak gitu-gitu kan. Iya, orang baru belajar ya. Iya, ya udah bertahan 6 bulan, tapi habis itu ya hilang dengan sendirinya. Iya. Dan Gitu. ini aku nggak tahu sama sekali cerita ini Iya, yang itu Kaniki ceritanya. lewatin. Parah kan? Nggak Kaniki bangunin itu siram pakai air keras tapi. Enggak. Jadi pas nyalain lampu, ku tarik selimut kan dalam keadaan naked semua kan. Iya, Oh dia iya. langsung loncat. Ya ampun. Mantan suamiku tuh loncat langsung megangin aku gitu. Nah, tahu nggak ini kayak drama Korea. Terus aku bilang gini, maafin aku segala macam ini. Terus waktu itu kan aku belum terlalu tenar lah ya, Iya, belum iya, terlalu iya. tenar. Terus aku cuma bilang gini, kamu akan bisa nemuin aku lagi. Paling kamu kalau ngeliat aku tuh di TV palingin kamu bisanya gitu. Aku bilang gitu. Masya Allah. Jadi dari situ tuh aku mesti gencar sampai sekarang. Iya, maksudnya langsung melejit Iya. naik. Dan dia lagi nonton di pos ronda dia. Nggak sekarang. tahu. Udah nggak tahu. Nggak mau tahu dan nggak tahu lah. Terakhir sih ketemu di daerah PS. Itu makanya maksudnya apa ya? Kadang-kadang kita ngelihat kayak kenapa sih di ketemu itu kayak keras banget, apa ya, jerang banget apa istilahnya ya? Karena ternyata yang dia laluin juga bukan hal-hal yang remeh-temeh kayak kita laluin gitu, nggak cuma ketemu debt collector. Ini lu ngebayangin nggak sih pasangan lu sama, ya Allah amit-amit. Iya. Sebelumnya udah pernah ketahuan, tapi nggak ketahuan kayak gitu. Maksudnya dari Cuma handphone. handphone masih dimaafin. Iya, kayak dia beli cewek pakai voucher gitu. Oh, beli cewek pakai Iya, di kota. voucher gosok begitu. Nggak ngerti. Dia bilang gitu, ya udah Mami, ya udah kalau gitu Bang 2 voucher ya gitu. Oh. Aku juga baru tahu cewek pakai voucher. Yang pesawat pulsa. Bang. Iya. Tapi itu aku baca. Terus dia cuman ya karena kalau aku tuh orangnya simple aja Ki. Kalau cuman baca WhatsApp gitu udahlah gitu. Gua kan. nggak lihat dengan. Ya gua nggak lihat, gua nggak tahu. Bodoh amat orang mau ngadu juga nggak peduli gitu. Tapi ini nggak tahu kenapa kok diliatin kayak begitu gitu. Ya karena biasanya kalau kitanya tulus sama orang, ya Tuhan juga nggak mungkin ngebiarin kita buat terusan gitu loh, pas dikasih lihat. Tapi tetap aja bego. Tapi ini aku bener kayak amazed banget loh kan Niki. Karena yang ini ada lagi kasusnya lagi dilatin. Iya. Yang ini juga. Tapi mantan yang terakhir tuh yang baik sebetulnya ada namanya Paulo. Itu kan nggak pernah berantem sama sekali. Oke. Sama yang terakhir itu sebelum si Rizky itu sebetulnya baik dia nggak pernah main Oke. perempuan, dia Iya nggak juga pernah sayang sama anaknya. macam-macam. Ya cuman karena dikomporin ya kan sama seseorang, jadi dia pergi. Oh justru ada yang ngomporin, Iya, makanya dia dikomporin. ciao Bella. Mungkin karena ya itu tadi, karena kan aku kalau udah sayang kan ya sayang. Mungkin si orang tersebut cemburu kali karena aku jadi nggak bisa sering main sama dia, nggak bisa sering ketemu sama dia gitu. Lah berarti lingkar terdekat kan Niki dong Nah, orangnya. iya. Ya Allah udah bener nggak usah punya temen dah. Iya, kan? Soalnya kasihan. Iya, makanya aku juga kesono arahnya. Iya, dia. Iya. Apa lagi sih? Orang lagi ngobrol ada Maaf, aja. Pak, namanya juga kompleks ya, pasti ada aja tamunya. Misi, Bu. Driver saya. Ini, sumpah Ki, setiap buka pintu ini tuh gue kayak deg-degan gitu. Kayak deg-degan gitu. Kenapa emang? Kayak Pengalaman digerebek ya? Gitu. Ah, kurang ajar. Bener Pak Alim. Tapi kan gue digerebeknya nggak pernah narkoba. Iya. Tapi juga dia bukan digerebek,
ditangkap di depan mall. Ya. Nggak pernah dikira Ini kue tiaunya. Wah, pas banget ya sih. Sahabat ini lagi ngobrolnya sama Nah, kemarin si Diki kesini kok nggak dikasihin buah-buahan begini dia? Ada, Kayak tapi- bibirnya kering. Ada di kita kasih lip balm kok dia. Jaga bawa-bawa. Iya. Monggo Aduh, disuap terima kasih dulu. loh. Heeh. Makasih ya Pak. Ini. Oh iya ini maaf. Bener ya nggak pakai sayur. Benar. Saya gantiin ART ini kayak gini nih ya. Heeh. Ada apa Mas Ilham? Maaf Bu, tadi kan saya telat Bu. Sampai Ibu tadi kan pulangnya naik Gojek Bu tadi pulangnya. Ojek online saya. Maaf Bu, tadi kan pas saya di jalan nih Bu. Di depan saya. Kenapa sih hitam banget sih? Udah tadi dia begini-begini kok Martin. Hitam banget. Kayak netizen komen aja. Kalau perawatan dia dia. Dia kadang kan driver, banyak main sama oli kayaknya. Di komen aja gue jadi gak insecure. Di komen. Itu baru lipatan siku. Iya. Mau lihat lipatan lain kan? Jangan usah liatin. Kenapa? Tadi Ini. kan driver saya pulang duluan. Kamu- Iya, saya telat Bu tadi karena kan macet banget di jalan. Ya wajar lah Jakarta. Di depan tuh nggak maju-maju. Kok bisa? Kenapa Kamu mau tuh? aja dialami depan. Pas saya lihat depan ternyata Pak Anies. Iya. Karena kelamaan ya udah saya tinggal mobilnya. Kenapa? Kok rasanya? Kenapa jadi ke Anies? Ya karena Pak Anies kan nggak maju-maju. Iya. Kasihan. Udah ditolak kan sama partai PAN sama PSI ya? Makanya Iya. saya tinggal mobilnya. Kayak Pak Anies sih tinggal partai pendukungnya. PKS, PKB. Iya. Iya. Iya Katanya. Katanya kita nanti ya sampai Tapi kan biar ditinggal sama partainya kan duitnya masih banyak. Emang iya. Sumpah enggak. Kamu tahu? Saya kan relawan. Dia tim saya kan kita beda kubu. Oh iya. Kalau ini namanya toleransi, ya kan? Diajak makan siang doang saya. Gak ada transportnya. Gua bilang mau. Kata gue juga pakai tim ses 02 aja. Kita kan nyari surga. Kita kan Lu nyari surga ke sana, nyari makan lu kemari. beda urusan dunia mahal. Oh iya, boleh. Biar seimbang, oke. Terus. Iya Bu, saya sumpah Bu, kesel banget Bu. Kenapa sih? Sama driver-driver lain. Emang apa? Sering ngatain saya Bu. Gara-gara mobil Ibu sering bocor. Lah kamu yang bawa sih jadi bocor mobil saya. Maksudnya, ya sakit hati saya Bu, saya pengen balas dendam Bu. Lu gimana? Saya pengen bocor-bocorin mobilnya. Dengan cara? Ya pengen saya bocor-bocorin aja. Kenapa emang? Soalnya yang kemarin aja ngebocorin data dapat penghargaan. Agak baca gitu. Itu Budi Ari dapat penghargaan dari Jokowi. Dijelasin. Kominfo kan datanya bocor. Tapi menteri dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Kamu nggak suka sama Pak Budi Ari? Nggak tahu diri dia. Harga. Karena masih duduk, jadi dia nggak tahu diri. Makasih Bu. Makasih Bu. Kurang update ya Mbak. Sibuk mau liburan. Sibuk mau liburan. Beneran, Mbak. Iya terus sumpah Bu, di depan tadi Bu. Saya kan agak lama ya Bu. Ada bapak-bapak nyari-nyari sesuatu Bu. Makanya ngalangin kamu, nanya apa dia? Iya, dia bilang katanya nyari harta karun Bu. Katanya harta karun kan sekarang. Dia bilang, saya nyari harta karun ini seluruh Indonesia nggak ketemu-temu Bu. Oh gitu? Pas saya tanya harta karun apa Pak? Harta karun Masiku. Kalau politik harus dijelasin dulu ya. Gua kalau ngomongin politik tuh ya Ngatain Anies gitu. Pengalaman dan nih. bukan Anies doang, Ganjar juga. Iya. Ada Harun Masiku koruptor belum ketangkap sampai sekarang. Ada. Kadiki kali bisa kali kalau Kadiki nyari mah. Enggak ah. Apa? Orang uang yang nggak dikasih gua. Oh iya. Tapi saya senang sekali karena ibu temennya Kaniki nih. Oh iya dong, maksudnya kamu tahu sendiri kan kelas-kelasnya. Kacau. Kemarin gua tahu Pak Jokowi kan. Pak Jokowi saya dari negara. Pacar apa sih? 7 bulanan Mbak Erina. Oh.
Kan Nikita Mirzani, bukan Nikita Mirzani kalau nggak kontroversi. Artis penuh sensasi dan kontroversi. Walaupun begitu, kan Nikita Mirzani pernah menang beberapa penghargaan. Walaupun dari acara gosip ya. Itu mah kayaknya bukan penghargaan. Tapi Timbal balik aja. Karena Kak Niki sering ngasih berita ke mereka. Timbal balik aja itu. Tapi penghargaan TV sekarang aneh-aneh ya. apa bang? Ya. Silet Iya gitu-gitu. kayak silet tuh aneh ya. Oh ini ya kayak hubungan tersilet. Iya. Artis apa gitu-gitu. Ya kalian kan di industrinya kalian itu. Kamu tapi pengen masuk kan? Iya. Iya ya makin ini makin Makin aneh kan, kayak yang nggak pernah main sinetron atau cuman karena masuk gosip-gosip terus-terusan bisa dapat award gitu kan. iya Kayak gitu. Puji gitu. Iya nggak apa-apa kan memang Bener ada loh. kategori Ini kategori. kita memang real ya. Real. Ya kan, maksudnya sebagai seorang entertainer kok bukannya merasa tersaingi ya, kayak aneh aja gitu. Fujinya pun malu sebenarnya kan. Iya kasihan tahu. Aku pernah Iya. PR pas sama dia kan. Iya. Heeh. Kasihan juga sebenarnya tapi takut kalau dia nggak datang tadi sombong. benar. Serba salah juga kan jadi artis besar kayak gitu tuh. Kayak kita jadi sin gitu. Iya, iya. Tapi fansnya sih ya, fansnya sih ya. Benar. Fansnya pada, ya fansnya kampung sih orang. Sama kampung. kayak Benar. Kayaknya asik makanya. dia mending makan daripada ngomong dah. Maksudnya kan kasihan kayak karya Ricis juga kan dapat apa hubungan apa gitu dia padahal karena rumah tangganya lagi nggak baik gitu. Benar tuh. Benar. Ya, gua rapin lu kamu ngeri banget dia ngomong ini. Banyak musuhnya. Tapi dia nggak banyak musuhnya, mereka aja mau musuhan. Kalau makan itu baik-baik aja sama Fuji. Iya. Yang nggak baik kan sama fansnya ya. Fansnya ya. saya ngomong boleh nggak? Takut lupa ya. Takut lupa. Tahu kan, stand up comedian nggak bisa dipotong. Makanya gue diem aja. Apa lagi ya gitu. Apalagi tentang Niki. Artis yang paling ditakutin sama Marcel Widianto. Ya lagi. Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau Kak Nikita Mirzani itu pernah mondok di pesantren. Apa bola Marcel Widianto? Tadi saya skip aja itu tadi ya. Nggak ada yang tahu kalau Kak Nika tuh nih bertahan. Nggak ada yang tahu. Kak Nikita Mirzani itu pernah mondok di pesantren. Ya. Makanya jangan don't book Jais cover. Ya. Don't judge bro. Don't judge book by cover. By Kak Nikita Mirzani ini. Kak Nikita Mirzani jangan kita ngejudge lah. Maksudnya walaupun tampilan luarnya begini kan, tapi kan hatinya kan lembut Iya, gitu. karena lulusan pesantren. Kita semua nggak nyangka kalau Kak Niki itu pernah pesantren. Bahkan Kak Niki pun nggak nyangka ya pernah pesantren ya. Jangan salah, waktu di pesantren tuh aku yang minta. Masya Allah, Aku yang minta. tabarakallah. Itu pesantrennya yang langsung aku pilih Gontor Mantingan Ngami Jawa Timur. Itu yang bagus banget kan. Kenapa? Mau buat ngindarin masalah ya? Kan waktu masih kecil nggak ada masalah. Oh, Ih, bodohnya. Orang masuk pesantren itu kan lulus SD, SMP kan masih biayain orang tua, berarti belum ada masalah dong. Oke, saya takut ya saya pergi. Saya takut nih. Kan lanjutin. Enggak, saya takut. Enak gak? Enak. Enak ya? Enak. Aduh, bener itu tadi ya kan Niki? Benar. Berarti pas dari zaman SD